Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini kita berjumpa dalam acara Masa Ta'aruf Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2020-2021. Saya Sony Nur Rahman akan mengantarkan acara ini. Dan kita pada siang hari ini akan berbincang tentang kehidupan akademik. Telah hadir bersama saya Bapak Hari Prasetyo, dosen dari Fakultas Teknik Jurusan Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nanti bersama beliau kita akan berbincang tentang banyak hal terkait dengan kehidupan akademik. Kita sapa lebih dulu. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah baik Pak Sony. Alhamdulillah Pak Hari, kita tahun ini mahasiswa kita sangat antusias untuk ikut belajar bersama-sama kita di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Tentu banyak hal yang harus mereka ketahui sebelum nanti mereka terjun belajar bersama kita di kampus kita yang luar biasa di Pabelan ini Pak Hari. Nah, salah satu hal penting yang harus dipahami dan diketahui oleh mahasiswa adalah terkait dengan bagaimana nuansa kehidupan akademik Pak Hari. Mungkin Pak Hari bisa memberikan sebuah gambaran umum seperti apa sih kehidupan akademik selaku mahasiswa, khususnya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Silakan Pak Hari. Oke, baik, terima kasih Pak Sony. Ya, jadi sekarang ini di setiap perguruan tinggi itu pasti mengembangkan tiga hal ya. Yang pertama itu proses pembelajaran, yang kedua itu adalah penelitian, yang kedua adalah pengabdian. Di setiap mahasiswa itu memang diminta untuk berinteraksi secara intensif kaitannya dengan pembelajaran dalam rangka nanti di akhir dia kuliah 4 tahun itu dia memenuhi kompetensi. Nah, pemenuhan kompetensi itu banyak banyak caranya ya. Dalam pembelajaran tadi ada interaksi lewat kelas, kemudian juga lewat kegiatan mahasiswa dalam rangka untuk mendorong baik itu hard skill maupun soft skillnya. Tapi intinya adalah selama durasi pendidikan di perguruan tinggi ini kita diminta untuk atau mahasiswa akan mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oke, tentang kompetensi ini Pak Hari, penting sekali dijelaskan ini. Kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa sebelum mahasiswa ini terjun bersama-sama mahasiswa yang lain? Kompetensi dasar apa itu Pak Hari kira-kira? Untuk mendukung agar mahasiswa mampu memenuhi kompetensi akhir nanti di jenjang pendidikan S1 ya, terutama kita S1 ini, setiap mahasiswa perlu memiliki kompetensi untuk kemampuan belajar secara mandiri, independen, bertanggung jawab. Yang dulu mungkin SMA itu masih tergantung dengan orang tua. Ketika memasuki dunia kampus mereka akan belajar secara mandiri. Kemampuan untuk mencari pengetahuan secara mandiri, bekerja berkelompok secara tim itu menjadi kompetensi-kompetensi penting nantinya. Ya, saya garis bawahi bekerja secara tim ya Pak. Iya, tim barangkali waktu SMA mungkin sudah mulai dirintis juga nih ada belajar bersama dan seterusnya ya. Di perguruan tinggi ternyata itu juga menjadi kompetensi salah satu hal yang sangat penting. Nah, terkait dengan situasi saat ini Pak Heri. Saat ini kita tahu bersama bahwa perkuliahan di perguruan tinggi manapun di Indonesia ya Pak ya. Tidak hanya di perguruan tinggi, juga di SMA, SMP ya. Itu dilakukan secara daring Pak Heri. Terkait dengan masalah pandemi corona ya, untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona, maka dilaksanakan pembelajarannya masih secara daring. Nah, mungkin bisa diberi gambar daring yang seperti apa yang dilaksanakan di UMS Pak Heri? Iya. Untuk e-learning-nya ini Pak Heri. Baik, ya. Jadi memang kondisi sekarang ini tidak memungkinkan pembelajaran dilakukan secara luring atau secara tatap muka terkait dengan suasana pandemi ini. Nah, di UMS ini didesain pembelajaran dilakukan secara daring dengan memenuhi beberapa standar. Jadi ada standar yang ditetapkan. Yang pertama itu standar nanti terkait dengan isi materinya sendiri harus memenuhi siklus pedati. Ya, pedati itu artinya 1 P-nya itu adalah pelajari. Jadi ada sumber materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri.
kemudian dalami. Nah, untuk memastikan mahasiswa telah mendalami, nah itu mungkin di dalam learning management system atau di dalam sistem yang mengelola perkuliahan secara daring tadi, itu ada mekanisme untuk memaksa atau memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melakukan pendalaman melalui misalkan forum diskusi, kemudian kuis dan lain sebagainya. Kemudian terapkan, artinya menerapkan ilmu yang sudah ada, dan terakhir itu evaluasi. Ketika siklus itu berjalan dengan baik, kualitas dari pembelajaran daring itu akan sama atau mungkin malah lebih baik daripada pembelajaran tatap muka. Ya. Oke. Wah, ya, bagus sekali Pak. Kemudian juga aplikasi yang dipakai atau kita memerlukan software atau learning management system. Yang pertama itu yang kita sangat sekarang digalakkan itu pemanfaatan Schoology. Ya. Kemudian yang kedua itu yang sekarang UMS sedang melanggan, yaitu Open Learning. Jadi ada 2 aplikasi itu yang akan dimaksimalkan untuk pembelajaran daring. Nah, salah satu hal yang menjadi tantangan itu adalah kompetensi dosen, ya, karena dosen itu di UMS saya yakin lah memiliki pengetahuan yang luar biasa gitu. Yeah. Tapi ada permasalahan yang perlu kita atasi, yaitu perbedaan penguasaan teknologi karena generasinya sudah sepuh, beberapa orang sepuh, atau bahasa lainnya itu generasi migran teknologi. Jadi, nah ini Pak Eri, ini masalah juga ini. Bagaimana mengatasi itu Pak Eri? Nah, di UMS ini memang UMS memberikan support yang sangat bagus. Artinya dosen-dosen itu diperkaya, diberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Bahkan untuk persiapan semester gasal depan itu sudah disiapkan 3 fase untuk membantu, membimbing, mendampingi para dosen yang secara teknologi mungkin relatif perlu pengayaan, tetapi perlu didampingi oleh perguruan tinggi dari UMS, terutama dari lembaga penjaminan mutu. Jadi semacam ada asisten gitu Pak? Iya, ada pendampingan khusus untuk menyiapkan ini supaya pada saat nanti semester dimulai sudah siap. Sudah siap ya, wah bagus. Terima kasih Pak Eri. Selanjutnya gini Pak Eri, saya yakin semua mahasiswa yang kuliah itu punya cita-cita untuk lulus. Iya. Iya toh, pasti gitu ya. Betul. Nah, ingin saya tanyakan di sini bagaimana kriteria lulusan di UMS ini. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa untuk lulus itu sebagai lulusan UMS itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Ya. Syarat yang pertama itu yang jelas, dia harus sudah menempuh 144 SKS. 144 ya Pak Eri. Itu aturan dari negara yang tidak boleh dikurangi. Itu sama semua prodi. Kurang lebih minimal 144. Minimal 144. Nah, ada yang 145, 148 tergantung prodi masing-masing, tapi kurang lebih di atas 144 lebih sedikit ya. Karena syarat minimalnya 144. Kemudian yang kedua itu maksimal ditempuh itu 7 tahun. Jadi ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Nah, ini juga menjadi perhatian, ini perlu mendapatkan perhatian sehingga mahasiswa itu tidak terlena. Jadi kalau sudah lebih dari 7 tahun maka itu otomatis DO. Itu sudah aturan dari pemerintah dimanapun di perguruan tinggi manapun. Paling cepat 3,5 tahun, 7 semester. Ya. 3,5 tahun. Kemudian syarat yang berikutnya IPK atau indeks prestasi kumulatif itu minimal 2,0 ya. Kemudian tidak ada nilai E tentunya. Boleh ada nilai D, tapi hanya mata kuliah tertentu saja. Mata kuliah yang basisnya menjadi visinya UMS itu tidak boleh, itu menjadi kelebihan kita. Apa saja itu Pak Eri? Misalkan mata kuliah Al-Islam kita punya Al-Islam 1, Al-Islam 2, Al-Islam 3, kemudian masalah kemuhammadiyahan. Itu tidak boleh D. Tidak boleh D. Masa di Muhammadiyah nilainya D. Kemudian sebagai aturan negara juga Pancasila dan kewarganegaraan tidak boleh nilai D. Tidak boleh nilai D. Ya, nanti itu waktu ya Pak ya kalau lulusan UMS Muhammadiyah dapat nilai D. Kalau setiap mahasiswa mengikuti rule yang ada di prodi atau di universitas secara umum, itu sebenarnya kita sudah mendesain bahwa proses pembelajaran itu membuat mahasiswa akan mampu memenuhi semua persyaratan itu dengan mudah. Kebetulan Pak Eri ini kan dari penjaminan mutu. Iya, dari penjaminan mutu. Nah, ini satu hal yang ingin saya tanyakan dan perlu diketahui oleh semua mahasiswa kita. Bagaimana
atau apakah standar mutu pembelajaran di UMS itu yang? Ya, jadi bagaimanapun kita memang nggak bisa menyelenggarakan pendidikan tanpa ada standar yang diacu. Ya. Karena kita universitas yang berharap bahwa kita itu standar kita melebihi kompetitor kita. Ya. Di UMS ini memiliki standar pembelajaran yang kurang lebih kalau di ini kan utamanya itu ada 8. Kita memiliki standar kompetensi, ya, kompetensi yang harus dicapai mahasiswa ketika dia lulus. Ada yang soft skill, ada yang hard skill. Kalau kita gampangnya kompetensi itu kita bagi menjadi 3 lah. Ada head, ada hand, ada heart. Ya, jadi 3 ranah kompetensi itu harus terpenuhi. Kemudian untuk memastikan itu tercapai, kita memiliki standar isi pembelajaran, bahwa kurikulumnya harus didesain sedemikian rupa. Kemudian dari sisi proses pembelajarannya sendiri didesain sehingga memenuhi persyaratan untuk mencapai kompetensi mahasiswa, termasuk dosennya, termasuk sarana prasarananya, ruang kuliah, lab dan seterusnya, termasuk kemudian juga penilaian pembelajaran. Jadi itu semua ada standarnya, tidak boleh setiap dosen menilai di luar standar yang sudah ditetapkan. Tentang ini Pak Adi, tentang tenaga pengajar atau tentang dosennya. Iya. Kalau di PTS kan ada mungkin dosen dari perguruan tinggi dari luar ya. Iya. Kalau kita gimana Pak Adi, tentang posisi dosen kita bagaimana? Iya. Apakah dosen kita sendiri atau mungkin masih ada dosen yang kalau di pemenuhan kompetensi utama itu kita alhamdulillah di UMS ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan di perguruan tinggi masing-masing. Jadi tidak ada istilah untuk memenuhi kompetensi prodi tertentu terpaksa dosennya harus ngimpor, itu tidak ada. Tidak ada, Pak, ya? Kita sudah memenuhi semuanya, termasuk kita memiliki sumber daya doktor dan profesor mungkin di perguruan tinggi swasta tertinggi di Indonesia. Bisa dijelaskan Mbak Adi kira-kira berapa gitu guru besar di Guru UMS besar ini? kita kurang lebih ada 2, detailnya saya lupa, tapi kurang lebih ada 30-an. 30 guru ya, besar Pak? di Itu paling besar tinggi. UMS ya, ya, Pak, UMS. Dan itu paling tinggi di perguruan tinggi swasta. Muhammadiyah paling tinggi kita. Dan minimal harus S2 ya Pak Ari ya? Nah iya, standarnya itu kan berarti ya standar dosen yang terendah. Minimal kita harus S2, tidak boleh S1 itu mengajar di prodi S1. Dan sudah terpenuhi itu sudah terpenuhi semuanya. Bahkan jumlah doktornya kita sangat besar lah dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Oke, right Pak Ari. Tadi tentang standar mutu Pak Ari, masih saya ingin ke sana lagi, yaitu bagaimana menentukan standar mutu pembelajaran di UMS. Nah, untuk menentukan standar mutu kan kita pengen standar mutu pembelajaran. Ya, standar mutu pembelajaran ini kita desain, kita tetapkan dengan mengacu pertama dari aturan pemerintah ya, ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kita sudah memenuhi semuanya itu. Tapi kalau hanya itu saja kan terlalu kecil. UMS harusnya memiliki standar yang lebih tinggi gitu ya. Maka kita adopsi BAN PT. Kita adopsi standar kriteria dari luar, misalkan dari AUN, dari IAB, dan dari akreditasi internasional. Kita adopsi menjadi standarnya di UMS ini. Jadi yang sekarang ada itu adalah standar yang diramu dari berbagai sumber dengan visi bahwa kita harus memiliki standar menuju ke standar internasional. Ya, jadi levelnya kita standarnya internasional Pak ya, karena kita akan menuju menjadi the world university. Iya Pak, betul. Ya, dan kita di beberapa radar akreditasi kita itu selalu masuk di. Iya. Ini terakhir kemarin kita masuk dalam perguruan tinggi swasta terbaik ya, nasional ya Pak ya. Untuk perguruan tinggi nasional gimana Pak? Kita kita di posisi nomor 11 kalau nomor 11 itu standar yang dilakukan, rankingan yang dilakukan oleh ICU Pak ya. Oke. Selamat Pak Ari ya. Bagus sekali ini perguruan tinggi swasta terbaik nasional. Dan ini teman-teman perlu mendukung ini semuanya, dari mahasiswa juga semua ikut terlibat untuk mencapai mutu yang lebih baik. Oke. Yang terakhir barangkali Pak Ari ini ya ingin saya tanyakan tentang masalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran di UMS saat ini maupun ke depannya nanti Pak Ari. Iya. Pelaksanaan pembelajaran UMS sebagaimana di dalam standar itu sudah ditetapkan bahwa untuk menjalankan pembelajaran setiap dosen tidak boleh asal menjalankan, itu harus ada rancangan yang harus disusun, namanya rencana pembelajaran semester RPS ya Pak. RPS itu disusun di awal semester, sudah siap, kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa
terutama aspek penilaian, kontrak belajar dan seterusnya, dan itu dijalankan oleh dosen. Kemudian di level prodi maupun universitas melakukan evaluasi dan pemantauan. Salah satu evaluasinya kalau di level prodi adalah dalam bentuk jurnal kuliah untuk memastikan bahwa dosen mengajar sesuai dengan RPS-nya, kemudian divalidasi oleh mahasiswa. Kemudian di level divalidasi oleh mahasiswa itu maksudnya bagaimana? Bahwa betul bahwa kita punya standar satu semester itu 16 kali pertemuan. Ya, misalkan begitu, termasuk UTS dan UAS, pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu kan perlu divalidasi oleh mahasiswa, ada tanda tangan mahasiswa bahwa mahasiswa itu sudah betul ini dosen telah menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan jumlahnya. Yang itu Pak Edi, yang ada namanya evaluasi dosen oleh mahasiswa itu. Itu tadi yang saya sampaikan, di level prodi seperti itu, mahasiswa pun bisa mengevaluasi kinerja dari dosen terkait dengan pembelajaran yang dilakukan melalui evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDOM secara online setiap akhir semester. Dan alhamdulillah selama ini dari sisi respon dari mahasiswa, skornya masih di atas 3. Artinya kita dinilai oleh mahasiswa secara umum di UMS masih kategori di atas baik. Begitu Pak Eri. Ya, itu merupakan hal yang menurut saya membanggakan di UMS. Oke, ke depan Pak Eri, kira-kira saat ini kan masih dalam masa pandemi corona ya. Iya, betul. Kira-kira sampai kapan kita akan kuliah secara daring Pak Eri? Iya, ke depan kuliah secara daring bisa saja ketika pandemi ini ada keputusan dari pemerintah mungkin akan bisa dihentikan ya. Namun demikian proses yang sesungguhnya terkait dengan pembelajaran daring ini tetap akan berlanjut. Artinya dalam porsi sekian persen atau sekian persen itu nanti tetap berlanjut karena skill atau keterampilan untuk pembelajaran tanpa tatap muka itu ternyata ke depan juga harus dimiliki oleh mahasiswa. Artinya kemampuan menyerap ilmu, kemampuan untuk menggali ilmu tanpa harus melalui tatap muka. Yang tadi saya ceritakan di awal, kompetensi belajar secara mandiri. Kalau daring kan secara mandiri. Iya, harus secara mandiri. Dosen itu menjadi partner teman untuk belajar. Ya, berarti ini ya Pak ya, apa namanya itu? Ini indikasi bahwa mahasiswa baru kita ini juga harus melengkapi diri dengan perangkat teknologi IT ya Pak ya, untuk bisa adaptif terhadap cara belajar baru. Itu kompetensi di era industri 4.0. Gitu Revolusi industri 4.0 adalah literasi kaitannya dengan mahasiswa terhadap gadget dan data dan kemudian sistem informasinya. Iya, makanya ini tantangannya lebih berat, tapi ini juga sebuah sarana peluang. Kita menamakan peluang. Tantangan sekaligus peluang. Betul. Oke, Pak Eri, saya kira bincang kita dibatasi oleh waktu. Iya. Kita akan ketemu lagi barangkali nanti di kesempatan yang akan datang. Terima kasih telah hadir untuk berbincang tentang masalah ini untuk mahasiswa baru kita. Para mahasiswa sekalian, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga Anda menemukan dan dapat mewujudkan impian Anda bersama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih, saya Sony Nur Rehman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.